Saudara, migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan. Migrasi ini adalah salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Dan hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A. Dasar hukum tersebut dibangun atas dasar kondisi penyiaran di Indonesia. Lalu seperti apa sebenarnya progres tata kelola penyiaran digital di Indonesia? Dan bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan siaran televisi digital? Serta apa saja manfaat dari migrasi televisi digital ini? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Permatasari Harhab hanya di Zona Inspirasi. Ya, dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio, Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Geriantika Kurnia, dan juga General Manager Teknikal dan IT Broadcast dari Kompas TV, Bapak Jeffrey Partogi. Halo Pak Geri, apa kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat. Kalau Mas Jeffrey panggil Mas aja deh. Mas, sehat Mas? Sehat Mbak. Sehat ya? Oke, baiklah. Kita ini saudara di rumah, pemirsa Kompas TV juga harus tahu dan harus ngeh pembahasan kita saat ini. Ini menarik soalnya gitu ya. Mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum tahu mengenai migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital. Walaupun saya sendiri seringkali melihat iklan atau sosialisasi terkait ini, baik itu di running text ataupun di media sosial yang isinya seperti ini. 2022 siap-siap segera beralih dari TV analog ke penyiaran digital. Mungkin bisa dijelaskan di awal definisi peralihan atau migrasi penyiaran analog ke digital itu seperti apa Pak Geri? Iya, jadi masyarakat jangan terlalu khawatir ya perpindahan siaran TV analog ke digital. Itu sejak 62 tahun yang lalu TVRI dibentuk. Ya siarannya itu sama, tidak ada perubahan, antenanya antena biasa, TV-nya TV lama. Yang berubah itu sejak ITU 2007, itu menetapkan ada perubahan dari teknologi analog ke digital. Nah itu aja sebenarnya prinsipnya, nggak akan berubah susah, harus ganti TV, harus ganti antena. Tetap gratis. Tetap gratis, jadi nggak usah panik gitu ya. Karena kan mereka kadang apa nih maksudnya dari analog ke digital, apakah nanti akan ada biaya lagi atau seperti apa? Sebenarnya tidak gitu ya. Oke, baiklah, tapi kalau kita ngomongin digital, perpindahan atau migrasi, tata kelola, perkembangan tata kelola penyiaran digital Indonesia sudah seperti apa? Iya, jadi sebenarnya migrasi analog ke digital ini di Indonesia udah lama disiapkan oleh pemerintah sama industri penyiaran. 2012 kita sudah ada infrastruktur MOOC, kemudian ada program siaran. Yang kelupaan sebenarnya aturan undang-undangnya aja. Nah setelah ditetapkan undang-undang 2 November 2020 yang mengamanatkan 2 tahun, jadi 2 November 2022 siaran analog akan dihentikan. Kita bergerak semua antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang pertama kita siapkan infrastrukturnya. Jadi infrastruktur digital, karena di infrastruktur digital itu satu infrastruktur bisa menampung sampai 13 stasiun TV. Itu kan luar biasa. Kalau di analog infrastrukturnya satu infrastruktur buat sendiri. Satu-satu, iya. Ya, nah itu. Alhamdulillah secara overall di ASO tahap 1 30 April ini, yang tinggal hitungan hari, 2 hari lagi Pak. Iya. 100% udah selesai. Oke, baiklah. Mengapa perpindahan TV dari analog ke penyiaran digital itu begitu penting Pak, dan bahkan ditetapkan harus selesai tanggal 2 November 2022, bahkan ini juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa sebegitu penting? Betul, semua negara sudah selesai migrasi dari analog ke digital. Kan kita ketinggalan. Bukan hanya sekedar bersih, jernih, canggih. Ya. Ternyata di balik itu ada multiplier efeknya. Jadi di analog itu boros frekuensi ya. Tadi satu frekuensi untuk diri. Di digital itu 13. Jadi ada efisiensi frekuensi. Nah, ini yang dicari oleh seluruh negara di 700 ini frekuensinya. Frekuensinya ini untuk apa? Satu, internet kecepatan tinggi. Itu multiplier di ujungnya ya. Kita sekarang di kota besar pun internetnya udah lelet tuh. Mandalika kita test case ya. Internetnya
internet dengan kecepatan tinggi. 200 kali dengan kecepatan internet yang sekarang. Ya. Nah, dengan internet yang kecepatan tinggi merata di seluruh Indonesia, ini akan menumbuhkan ekonomi digital. Nah, dari kajian kita dengan Boston Consultant itu ada sekitar 180.000 usaha baru. Kalau ada usaha baru berarti ada kesempatan kerja baru, itu hampir 232.000 kesempatan kerja baru. Dan yang luar biasa ini penghasilan buat pemerintah dan masyarakat banyak, hampir 10 triliun per bulan. Per bulan dari itu ini. Kita range-nya dulu asumsi 2020 udah asok tuh sampai 6 tahun gitu. Nah itu yang kita harapkan bukan hanya sekedar bersih, jernih, canggih, tapi itu multiplier efeknya. Itu buat secara keseluruhan. Untuk keseluruhan, jadi memang mendapatkan efek yang bagus juga. Tapi buat masyarakat sendiri, itu luar biasa yang analog itu semutnya berantem, sekarang bisa dapat bersih, jernih, canggih. Bayi itu kelihatan bersih, jernih, canggih. Jadi nggak kesemutan lagi. Ada lagi kalau Kompas EPG-nya udah dijalankan, jadwalnya 1 bulan bisa kelihatan tuh dari hari 24-nya. Kedua, ada parental lock. Itu parental lock tuh ramah anak. Kalau bayi punya anak kecil, ini tontonan nggak cocok, di lock tuh. Kemudian yang luar biasa adalah kebencanaan. Nanti kalau kita negara yang sering terjadi bencana, kalau ada bencana apapun juga, diinterrupt nih lagi talk show ini di Jakarta ada bencana, langsung berhenti. Yang muncul ada peringatan waspada atau siaga, sehingga masyarakat lebih terjamin tidak meminimalisir bahayanya. Dan terakhir audionya, kalau di Kompas audionya Dolby, ya udah masyarakat juga itu bisa menikmati. Jadi dengan tayangan digital ini memang semua tayangannya siarannya lebih bersih, jernih dan juga canggih nantinya. Tapi Pak, dengan konsekuensinya dengan adanya peralihan atau migrasi ini adalah analog switch off atau ASO tahap pertama di tanggal 30 April 2022 yang bisa dibilang 2 hari lagi. Persiapannya apa saja? Tadi persiapan infrastruktur udah selesai ya. Sudah oke. Kedua, TV kita itu baik, tahu nggak jumlahnya berapa di Indonesia? Banyak. 697 stasiun TV itu. Luar biasa kan? Kalau di luar negeri paling 20, 30 paling banyak. Nah, TV-TV ini yang analog ini harus dimasukkan ke infrastruktur digital. Tahap pertama udah hampir 90% mereka berbondong-bondong pindah ke situ. Karena dari sisi infrastruktur cost-nya akan efisien. Kayak Kompas misalkan di 35 lokasi misalnya di seluruh Indonesia, itu cost-nya akan reduce. Mungkin 1/4-nya udah gitu. Yang ketiga, sosialisasi. Kita udah sosialisasikan seperti di Kompas ini. Nah, sosialisasi dari hasil survei kita yang paling efektif adalah melalui TV. Karena masyarakat lihat siaran TV analog kan. Kalau di TV Kompas tiap hari muter cara menggunakan set-top box, yang nonton Kompas pasti tahu. Dan terakhir adalah set-top box dan TV digital. Jangan lupa ada set-top box gratis buat masyarakat. Ini disimpan dulu nih masalah ini nih. Kita akan bahas selanjutnya. Tapi saya juga pengen tahu dari sisi Mas Jeffrey gitu ya. Mas Jeffrey, apa yang bisa diharapkan dari masyarakat dengan siaran digital di Kompas TV? Ya, baik. Kalau di Kompas TV sendiri seperti tadi Pak Giri sampaikan kan, TV digital itu jernih, bersih, dan canggih. Jernih suaranya, bersih siarannya, canggih teknologinya. Jadi kita mengadopsi itu. Ketika di siaran analog tadi semut-semut yang itu akan hilang di TV digital. Jadi udah pasti lebih kinclong lah di pemirsa di rumah. Dan juga di analog kita masih bersiaran standar definition atau SD. Nanti di Kompas TV digital kita sudah bersiaran dengan high definition. Yang sekarang kita sudah simulcast juga sebetulnya di 32 kota untuk persiapan ASO ini gitu. Oke, nah tapi kan dengan beralihnya ke teknologi penyiaran televisi digital ini pasti ada manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, manfaatnya apa saja sih? Jangan dijawab sekarang, kita akan kembali setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.
Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya, saudara, kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih ditemani oleh Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Geriantika Kurnia dan juga General Manager Teknikal dan IT Broadcast dari Kompas TV, Mas Jeffrey Partogi. Kita lanjutin lagi nih Pak, terkait ASO, gitu. Analog switch off tahap pertama adalah 30 April 2022, 2 hari lagi. Apakah ini ketika 30 April itu masyarakat yang memiliki TV analog benar-benar tidak bisa menyaksikan apapun? Iya benar, ketika siaran TV analog 30 April ini dihentikan sesuai peraturan menteri, ada 56 wilayah layanan, hampir 166 kabupaten kota. Oke. Di daerah tersebut TV analognya udah berhenti. Tapi jangan khawatir, masyarakat bisa lihat siaran TV digital. Kompas TV udah ada di seluruh Indonesia, jadi tidak ada masalah. Nah nanti pada saat dihentikan siaran TV analog, kami sudah koordinasi dengan semua TV agar yang dihentikan itu nanti ditampilkan. Kita udah bikin ya narasinya. Siaran TV analog ini dialihkan ke siaran TV digital. Oh, jadi nanti ketika switch off, nanti akan ada himbauan di layar bahwa siaran TV sudah akan beralih ke TV digital. Kemudian masyarakat yang menggunakan TV analog segera beli set-top box. Baik. Nah, jadi ketika siaran TV analognya Kompas mati, bukan berarti blank hitam, tapi ada guidance supaya masyarakat bingung. Jadi saya dimatikan nih, caranya ya beli set-top box. Yes. Nah, itu set-top box-nya banyak lah di mana-mana. Oke, 30 April ini adalah tahap pertama, analog switch off tahap pertama. Berarti tidak seluruh Indonesia serentak, ada beberapa tahapan di sini. Betul Mbak Ai, jadi di seluruh dunia kita benchmark. Nah, semua siaran analog itu dihentikan bertahap. Di Indonesia 3 tahap. Yang pertama 30 April ini 2022, yang kedua 25 Agustus 2022, dan nanti seluruh Indonesia siaran analognya dihentikan di 2 November 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, berarti nggak usah khawatir. Tahap pertama 30 April untuk beberapa wilayah, lalu tahap kedua di 25 Agustus, dan terakhir di 2 November adalah sudah seluruh Indonesia tidak ada lagi siaran analog. Jadi sudah beralih ke digital. Betul. Mas Jeffrey, manfaatnya apa saja yang kalau misalnya dari masyarakat dapatkan nih ketika dia beralih ke TV digital? Iya Mbak Ai, kalau sesuai dengan manfaat buat Kompas TV ya, atau penyelenggara penyiaran, itu yang jelas adalah coverage. Dari Kompas TV sendiri itu dengan adanya digital, otomatis coverage-nya akan bertambah. Jadi yang tadinya mungkin kalau di analog, itu kan diukur berdasarkan 8 mata angin ya, layanan siarnya, itu 70%. Tapi dengan adanya digital ini, itu 70% dari populasi wilayah siar. Sehingga makin luas jangkauannya. Ini keuntungan buat penyelenggara konten kayak kita gini untuk menonton Kompas TV. Jadi yang tadinya tidak bisa terima siaran Kompas TV, otomatis nanti akan, jika layanannya itu sampai ke tempatnya mereka, akan diterima dengan baik gitu. Persiapannya seperti apa? Melihat sebentar lagi 2 hari lagi nih ASO tahap pertama, infrastrukturnya apakah sudah oke?
Kalau kita sudah siap, kita Sudah siap. mendukung Pak Geri, programnya Pak Geri untuk melaksanakan analog switch off ya. Oke. Jadi kalau dari infrastruktur kita sudah melakukan instalasi di 32 kota yang tadi saya sampaikan itu untuk bersiaran secara simulcast, dan kita juga sudah menginstal itu untuk player untuk siaran lokalnya. Oke. Jadi ada aturan dari pemerintah juga untuk melakukan siaran lokal konten. Nah itu sudah kita siapkan semua di 32 kota itu. Jadi secara infrastruktur kita sudah siap untuk ASO tahap 1 ini. Wah, berarti memang Kompas TV siap untuk memberikan tayangan bersih, jernih dan canggih 2022 beralih ke digital, dan siap-siap 30 April 2022 TV analog, penyiaran analog akan dimatikan dan kita akan beralih ke TV digital, penyiaran digital. Pak, persiapannya apa saja kalau dari pemerintah? Apakah terkait dengan peralihan ini? Persiapannya yang jelas. Dan tantangannya deh. Betul. Persiapannya justru kita ingin melihat masyarakat tuh jangan nunggu sampai 2 November, 25 Agustus. Sekarang siaran TV digital udah didapatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang TV-nya masih analog udah beli set-top box gitu dari sekarang. Dari sekarang. Programnya bakal banyak. Jadi kalau dulu nerimanya ada, kemarin di beberapa lokasi nerima cuma 6, begitu di digital bisa sampai 20, 23 program, ini kan luar biasa gitu. Jadi banyak pilihan programnya. Kemudian kita juga ke vendor nih, yang perangkatnya, set-top box. Nanti ketika dihentikan jangan sampai di retail, di masyarakat cari-cari set-top box, nggak ada. Nah, dari vendor ini udah menjamin set-top box di retail ada, yang paling mudah dibeli di marketplace. Jadi kalau marketplace nggak ada. Jadi kalau nanti dihentikan jangan sampai selesai dihentikan dulu kemudian masyarakat berbondong-bondong beli set-top box. Kalau set-top box habis, nah jaminannya dari vendor itu mereka bilang, Pak Geri jangan khawatir, nanti kalau hilang sehari 2 hari itu udah ada lagi, karena set-top box diperlukan oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Insya Allah ini selesai. Kalau dari industri saya nggak ada isu karena mereka termasuk Kompas luar biasa udah siap di seluruh Indonesia. Jadi siarannya yang dulu tidak bisa lebih luas sekarang luar biasa luasnya, dan seluruh Indonesia bisa melihat siaran TV digital. Nah sekarang ini talkshow Kompas bisa dilihat di seluruh Indonesia. Iya, benar. Di siaran TV digital. Iya, jadi kita ingatkan lagi ke pemirsa di rumah bahwa 2022 kita beralih ke siaran digital. Ingat tanggal 30 April 2022 ini TV analog akan dimatikan. Ayo beralih ke TV digital dengan menggunakan set-top box agar Anda bisa menikmati siaran digital bersih, jernih, dan juga canggih. Seperti apa sih set-top box itu? Kita akan ulas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Kita akan melanjutkan obrolan kami mengenai siap sambut siaran TV digital 30 April 2022. Nah, bagi masyarakat untuk menyaksikan siaran TV digital, mereka harus memiliki TV digital atau dengan menggunakan set-top box. Ya kan? Dan set-top box itu bisa didapatkan di mana-mana ya Pak Geri ya. Sudah ada penyedianya ya. Ya kan, bisa dibelikan di mana-mana. Tapi permasalahannya begini, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu? Mungkin kan tidak bisa untuk membeli set-top box itu. Ya, jadi untuk masyarakat yang tidak mampu, yang terdapat dari ini data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kemensos itu, kami sudah dapat tuh ada 6,7 juta keluarga yang memang tidak mampu. Kriterianya pertama memang dia selama ini nonton siaran TV analog. Kedua, antenanya antena biasa. Ketiga, dia punya TV juga. Kalau nggak punya TV kan. Nah, 6,7 juta ini masalah jangan terlalu khawatir. Duduk aja manis di rumah.
Nah ini kalau memang terdaftar, misalnya Mas Jeffrey ini terdaftar, set-top box-nya datang ke Mas Jeffrey, nanti dicek, terus dipasangin sampai kelihatan nih Kompas TV. Selesai ada QR code-nya, nanti QR code-nya di-send ke database-nya Kominfo. Selesai tuh. Nggak usah cari-cari ke Kompas. Duduk aja. Berarti memang secara mendapatkannya mekanismenya mereka sudah ada datanya ya, sudah didata ya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan set-top box itu. Mungkin juga pemirsa di rumah juga ada yang bingung nih, ini TV digital seperti apa sih? Banyak yang memiliki flat TV, tapi ternyata itu masih analog gitu. Tidak semua flat itu sudah digital ya. Jadi memang ada perbedaan seperti itu ya? Betul. Kalau yang analog yang jadul yang gembung itu udah pasti tahu TV ya. Tabung, oke lah. TV-nya flat, nah yang ini saya juga punya tuh. Waktu itu wah ini saya udah digital. Pas dicek, belum. Di situ ternyata masih generasi pertama tuh. Tandanya itu ada digital video broadcasting DVB T2 tuh berarti generasi kedua gitu. Itu ada. Atau siap digital itu. Biasanya TV-TV keluaran 2014 ke sini udah siap sudah digital. Bisa ya? Oke, jadi bagi pemirsa di rumah yang TV-nya sudah flat tapi tidak ada tulisan digitalnya, berarti siap-siap untuk menggunakan set-top box itu. Dan set-top box itu digunakan supaya Anda bisa menyaksikan siaran digital secara bersih, jernih, dan juga canggih. Jangan sampai nanti pada saat 30 April Anda tidak bisa nonton apapun, jadi lebih baik sekarang langsung cari set-top box-nya di mana, jangan tunggu sampai 2 November 2022 sampai semuanya off. Betul. Nah, kalau dari Mas Jeffrey sendiri, tips untuk kita semua masyarakat Indonesia yang ingin beralih dari analog ke TV digital agar bisa menangkap siaran Kompas TV apa? Ya sama sih Mbak, intinya kita harus mempersiapkan dari sekarang ya, sebelum nanti layar itu menjadi gelap, tidak bisa menonton lagi. Baiknya dari sekarang ya segera cek TV-nya di rumah masing-masing gitu. Kalau tadi ada flat itu belum tentu ada digitalnya, ya berarti harus mencari set-top box. Tadi di marketplace ataupun di toko-toko itu sudah banyak sebenarnya dijual di pasaran sekarang. Bagi masyarakat yang ingin menonton Kompas TV, silahkan langsung searching tuh. Kalau di TV-nya ada digital channelnya, langsung mencari digital, terus di searching ulang, nanti akan mendapatkan semua siaran digital. Jadi otomatis dengan gambar yang jauh lebih baik dibanding dari analog. Jadi segera mulai dari sekarang lah kalau kita bilang untuk mencari siaran digital kita. Oke, Pak Geri, ajakan dong untuk masyarakat Indonesia agar siap-siap untuk beralih ke TV digital, dan juga kalau misalnya mau dapat informasi lebih dalam lagi terkait TV digital ini seperti apa sih, di mana? Baik, masyarakat dari sekarang sudah siap-siap beli set-top box biar dapat programnya Kompas TV dan program lainnya. Beli set-top box gampang sekarang. Di marketplace sambil sekarang pakai gadget dapat pilihan harga juga variasi mulai dari 150.000 sampai 350.000. Itu untuk satu keluarga sampai set-top box-nya mati itu masih bisa dipakai terus-menerus. Jadi dari sekarang himbauan, ayo beralih ke siaran TV digital, siapkan masyarakat dengan membeli set-top box. Sekarang juga. Karena juga, untuk yang tahap pertama, ASO tahap pertama adalah 30 April 2022, tahap kedua di 25 Agustus, lalu selanjutnya adalah 2 November 2022. Semua sudah analog switch off, ganti ke siaran digital. Baiklah, terima kasih Pak Geri sudah hadir di Zona Inspirasi. Semoga setelah ini langsung pada cari set-top box. Terima kasih Mas Jeffrey, sehat terus. Dan saudara, siap-siap ya, tanggal 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan. Tapi pastinya dengan adanya migrasi televisi analog menuju digital ini, kita semua akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ayo segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital. Akhir kata, saya Permatasari harap pamit undur diri, dan tak lupa saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa.